Al-babu sadis asyara fi dzikril malakil ladzi yadkhulu al-qabra qabla munkarin wa nakir. Bab yang ke-16 menjelaskan, menceritakan tentang malaikat yang masuk ke dalam kubur sebelum munkar dan nakir. Diriwayatkan an Abdillah ibni Salam bahwa bakal masuk ke dalam kuburan sebelum masuknya munkar dan nakir. Malaikat tersebut wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari. Namanya ismuhu Rauman. Namanya malaikat Rauman. Bakal masuk sebelum malaikat munkar dan nakir. Kemudian malaikat Rauman tersebut bakal duduk dan berkata kepada si mayit, "Wahai mayit, uktub ma'amil tamin hasanatin wa min sayiatin." Wahai mayit, tulislah segala amal perbuatanmu, baik perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk. Maka si mayit berkata kepada malaikat Rauman, "Bi ayyi syai'in aktubu?" Dengan apa aku harus menulis? Mana pulpennya? Mana mangsinya, tintanya? Mana tempat tintanya? Maka malak Rauman pun berkata kepada si Malik, kepada si mayit, ludahmu adalah tintamu. Kemudian pulpenmu adalah jari-jarimu. Maka si mayit berkata, ala syai'in aktubu walaysa li sahifah. Aku nulis di atas apa? Aku enggak punya kertas, lembaran. Maka Nabi bersabda, akhirnya si malak Rauman tersebut menyobek sesobek dari kapannya tersebut, disobek, dan akhirnya si mayit tersebut mendapatkan sohipah dari sobekan kapan tersebut. Maka si malak Rauman berkata, hadhi sohifatuka, ini lembaran kertasmu, faktub, sekarang tulis. Maka si mayit pun menulis segala apa yang ia kerjakan selama di dunia. Dari segala amal baiknya ditulis semuanya. Tapi ketika sampai dia menulis amal buruk, istahya minhu, si mayit malu kepada si Rauman. Jadi amal baik ditulis semuanya. Pada suatu hari dia berbuat keburukan. Berhenti dia, nggak mau nulis, malu dia. Maka malak Rauman pun berkata, ya khoti'u lima la tastahi min kholikika haitsu amiltaha fid dunya wa tastahi minni al'an. Kenapa dulu engkau ketika di dunia tidak malu kepada Tuhan yang telah menciptakan engkau, sedangkan sekarang kamu malah malu kepadaku, kata malak Rauman. Kemudian malak Rauman pun mengangkat tiang dan dipukulkan tiang itu kepada si mayit, sehingga si mayit tersebut bilang, irfa'ani hatta aktubaha, cepetan angkat sehingga aku bisa nulis. Ya, jadi nggak bisa nulis kan, suruh diangkat. Akhirnya si mayit tersebut pun menulis lagi. Yang tadi asalnya nggak mau nulis perbuatan buruk, sekarang nulis lagi. Fayaktubu fiha. Akhirnya dia tulis seluruh amal baiknya dan dia tulis seluruh amal keburukannya. Kemudian si malak Rauman memerintahkan kepada si mayit untuk melipat tulisan tersebut, tutup kertasnya dan diberikan stempel, seperti surat, dikasih stempel. Kemudian si mayit bilang, bi aisyai'in, dengan apa aku harus menyetempel tulisan ini sedangkan aku nggak punya stempel? Maka si malak Rauman berkata, stempellah tulisanmu itu dengan kukumu. Akhirnya kukunya dicopot, stempel. Jadi stempel untuk tulisan catatan amal dan digantungkan di lehernya sampai hari kiamat. Ini sama sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Isra ayat ke-13,
wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Itu Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat ke-13. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki, dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati, dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya kitaban yalqahu mansyura, kitab dalam keadaan terbuka. Jadi ketika hari kiamat udah terbuka masing-masing bukunya, ini catatan semuanya dari atas sampai ke bawah, catatan amal dari mulai dia balik sampai dia meninggal. Maka pada akhirnya Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Iqra, bacalah kitabmu. Bukan kitab yang lain, tapi kitab catatan amal. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung, penghisab atas dirimu. Ya udah, yang menghisab diri sendiri. Yang hisab dia sendiri, ya dia tahu mana yang baik mana yang buruk. Jadi ngaku sendiri, biar itu jadi hujah pengakuan dirinya dengan cara dia membaca amal baiknya dan membaca keburukannya. Nah, itu sesuai dengan ayat itu. Kemudian setelah itu kejadian selesai, dari mulai rauman masuk, kemudian nulis catatan amal, digantungin di lehernya, udah. Baru setelah itu bakal masuk malaikat munkar dan nakir. Yang kemarin malaikat munkar nakir akan menanyakan pertanyaan, man rabbuka, sampai akhir. Nah, begitu pula sama kejadiannya idaro al-asi, ketika pada hari kiamat seorang maksiat melihat catatan amalnya. Jadi ketika catatan amal itu dilihat oleh seorang yang tukang maksiat nanti di hari kiamat, kemudian Allah memerintahkan kepadanya untuk membaca. Kemudian orang tukang maksiat tersebut bakal membaca seluruh amal kebaikannya. Tapi ketika sampai ke catatan amal keburukan, dia diem. Maka Allah berfirman, lima la taqra. Maka Allah berfirman, kenapa kok nggak diterusin bacanya? Gitu. Kemudian si orang tukang maksiat itu bilang, astahi minka, aku malu kepadamu wahai Rob. Maka Allah pun berfirman, lima la tastahi fid dunya, kenapa dulu engkau nggak malu waktu di dunia, sekarang aja baru malu. Nah, fayandamu al-abdu walayan fa'hun nadam, maka dia pun akhirnya menyesal, akan tetapi tidak bermanfaat baginya segala penyesalan ketika di hari kiamat. Maka Allah pun berfirman kepada para malaikat, khuduhu faguluhu tsumma jahima siluhu. Pegang orang tukang maksiat itu, kemudian borgol, rantai, dan neraka jahanam, masukkanlah ke dalam neraka jahanam. Karena dilempar ke neraka jahim, dilempar ke neraka jahim. Neraka jahim termasuk neraka yang neraka yang bakal dimasuki oleh orang al-asi. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa